Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak Mas Ruhi. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Silahkan anak-anak dibuka kembali LKS-nya halaman 30. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu bab 2. Anak-anak, hari ini kita masuk di materi bab 2 ya, yaitu kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Materi pembahasan kita pada hari ini di bab ini itu ada 3 poin. Poin pertama yaitu kehidupan manusia pada masa praksara. Kemudian poin kedua yaitu kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Dan yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam. Silahkan anak-anak dibuka kembali LKS-nya, dibaca kembali LKS-nya, dan disimak kembali LKS-nya. Lihat di halaman 30. Kita hari ini akan membahas poin di bab 2. Khusus hari ini kita membahas poin pertama dulu, yaitu poin A, yaitu mengenai kehidupan manusia pada masa praksara. Kira-kira ada apa sih? Seperti apa sih kehidupan manusia pada masa praksara? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, sebelum membahas materi ini lebih jauh, Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak, silahkan dibuka kembali LKS-nya, dipahami LKS-nya, dibaca LKS-nya, kemudian disesuaikan dengan materi yang sedang Bapak jelaskan ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas di poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu kehidupan manusia pada masa praksara. Pada zaman ini, senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Semua itu tentunya bertahap ya anak-anak, melalui proses yang cukup lama. Tentunya corak kehidupan yang saat ini anak-anak dan Bapak lakukan adalah perkembangan dari kehidupan pada zaman praksara. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita telaah terlebih dahulu corak kehidupan masa praksara. Seperti apa sih masa praksara itu? Nah, anak-anak, pada masa praksara itu mempunyai 4 corak. Corak yang pertama yaitu mengenal masa praksara. Corak kedua yaitu mengenal periodisasi masa praksara. Silakan anak-anak dibuka LKS-nya ya. Kemudian corak yang ketiga yaitu nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Dan yang keempat yaitu nenek moyang bangsa Indonesia. Tetapi khusus untuk hari ini kita bahas di poin 1 dan 2 dulu ya, yaitu mengenal masa praksara dan periodisasi masa praksara. Kita ke poin yang pertama dulu, yaitu corak ya, corak mengenal masa praksara. Pada masa praksara disebut juga dengan prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan, atau dengan kata lain disebut kehidupan manusia purba. Zaman ini bisa juga disebut zaman kala Pleistosen. Kemudian
bangsa Indonesia sendiri meninggalkan masa praksara ini kira-kira pada tahun 400 Masehi ya. Hal ini jelas diketahui dengan adanya batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut tidak berangkat tahun, namun bahasa, bentuk, huruf yang dipakai memberi petunjuk bahwa prasasti itu dibuat sekitar tahun 400 Masehi. Corak yang kedua yaitu corak periodisasi masa praksara. Anak-anak, sebelum adanya kehidupan manusia, bumi ini mengalami banyak perubahan. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai jutaan tahun. Coba anak-anak lihat ilustrasi gambar di sebelah kiri. Pada zaman itu, orang-orang masih menggunakan pakaian hanya bagian bawah saja ya. Bisa dilihat gambarnya. Mungkin bagian bawah pakaian itu masih menggunakan kulit hewan atau tanaman-tanaman. Kemudian di sebelah kiri itu ada gambar gerabah. Jadi zaman dulu itu masih menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari tanah. Tidak seperti zaman sekarang yang semuanya serba buatan pabrik. Kemudian ada beberapa batu-batu yang digunakan sebagai peralatan. Seperti itu ya. Nah, supaya kita semua dapat menguraikan perubahan fase-fase atau zaman dapat diketahui berdasarkan periodisasi zaman sebagai berikut. Yang pertama atau poin A yaitu periodisasi secara geologis. Anak-anak, sejarah perkembangan bumi pada masa periodisasi secara biologis terbagi menjadi 4 periode, yaitu sebagai berikut. Silahkan anak-anak dilihat kembali versi lengkapnya di LKS ya, karena Bapak di sini hanya menjelaskan poin pentingnya saja. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Kita ke poin yang pertama dulu, yaitu zaman Arkaikum. Nah, anak-anak, pada zaman Arkaikum ini merupakan zaman paling awal. Artinya paling pertama, seperti itu ya. Karena pada masa ini bumi masih berbentuk kerak bumi. Artinya kalau kita berbicara mengenai kerak bumi berarti sangat panas. Saking panasnya pada zaman ini belum ada kehidupan. Seperti itu ya. Karena pada zaman ini bumi masih berbentuk bola gas. Saking panasnya ini, pada masa ini ditandai belum adanya kehidupan. Seperti itu. Kemudian pada zaman ini juga mempunyai 3 ciri ya. Ciri yang pertama yaitu jelas belum ada kehidupan. Yang kedua, buminya masih berupa bola gas yang sangat panas. Kemudian yang ketiga berlangsung kurang lebih sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Artinya zaman ini juga sudah sangat lama sekali. Anak-anak bisa lihat ilustrasi gambar di sebelah kiri ya. Ada di mana keadaan bumi sangat panas sekali. Artinya pada zaman ini memang belum ada kehidupan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah,
Zaman Paleozoikum ini bisa disebut zaman bumi purba. Maksudnya, pada zaman ini sudah ditandai dengan adanya kehidupan, ya, dengan munculnya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak. Contohnya munculnya hewan bertubuh lunak, misalkan ubur-ubur, cacing, bintang laut, dan masih banyak yang lainnya. Bukan cuma itu aja, pada zaman ini juga ditandai dengan munculnya kehidupan darat yang berasal dari air. Misalkan tumbuhan paku, tumbuhan ekor kuda, terus kemudian hewan amfibi, serangga, dan reptil, dan masih banyak yang lainnya. Itu kira-kira pada zaman Paleozoikum. Kemudian yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Nah, pada zaman Mesozoikum ini bumi mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan ditandai munculnya hewan-hewan bertubuh besar atau bertubuh raksasa, atau bisa juga seperti reptil pemakan daging. Nah, ini kira-kira ditandai dengan munculnya hal tersebut ya. Kalau misalkan anak-anak pernah melihat film dinosaurus, kira-kira pada zaman itu ya hewannya seperti itu yang muncul ya. Pada zaman Mesozoikum adanya hewan dinosaurus yang bertubuh besar, kekar, kuat ya. Hewan dinosaurus ini menguasai daratan pada masa Mesozoikum. Selain dinosaurus, ada juga munculnya hewan Pterosaurus ya yang merajai angkasa. Hewan Pterosaurus ini sejenis dengan hewan dinosaurus seperti itu ya. Bukan cuma itu aja, pada masa zaman Mesozoikum ini juga ditandai dengan hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, anak-anak bisa dilihat ilustrasi gambar di sebelah kiri. Di situ juga ada contoh gambar hewan dinosaurus seperti itu ya. Silahkan nanti di LKS dipahami lagi, dikembangkan lagi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu zaman Neozoikum ya. Pada zaman Neozoikum ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Artinya sudah lama juga seperti itu. Kemudian pada zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier, kemudian yang kedua zaman kuarter ya. Silahkan lihat di PowerPoint, itu ditandai dengan tanda merah zaman tersier, zaman kuarter juga ditandai dengan tanda merah. Nah, zaman tersier ini munculnya binatang-binatang menyusui ya, berkembang pesat pada zaman itu, sehingga hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus itu mulai punah ya, diganti dengan hewan-hewan menyusui. Contohnya seperti kera, orang utan, dan jenis primata lainnya. Itu pada zaman tersier seperti itu. Kemudian pada zaman kuarter sendiri itu dimulai sekitar 600 tahun yang lalu ya. Zaman ini juga dibagi menjadi dua kala ya. Silakan dilihat di LKS ya. Dibagi menjadi dua kala. Yang pertama yaitu kala Pleistosen, yang kedua yaitu kala Holosen. Seperti itu ya. Nah, kala Pleistosen ini masih liar dan
masih labil karena silih berganti dua zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Itu kira-kira pada kala Pleistosen. Nah, zaman glasial sendiri itu merupakan zaman meluasnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup oleh es. Karena adanya pergeseran bumi dan kerja gunung-gunung berapi, maka banyak lautan termasuk di Indonesia sendiri berubah menjadi kering, ya, yang berakibat muncul adanya suatu paparan Sunda atau Sunda plat. Selain itu juga muncul paparan Sahul, ya, atau Sahul plat. Seperti itu. Nah, selain itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia Barat bergabung dengan Filipina dan Formosa. Kemudian Taiwan pada masa itu bergeser ke benua Asia. Begitu pula dengan Sulawesi dan melalui Minahasa, Pulau Singir, terus ke Filipina, antara Jawa Timur dan Sulawesi Selatan berhubung melalui Nusa Tenggara. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ya pada zaman glasial. Kemudian zaman interglasial. Nah, pada zaman ini merupakan zaman di antara dua es yang mana temperaturnya naik sehingga lapisan es di kutub utara mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi banjir besar di berbagai tempat yang mengakibatkan banyak daratan terpisah oleh laut dan selat. Kira-kira seperti itu ya pada zaman interglasial. Kemudian kala yang kedua, coba dilihat LKS-nya, yaitu kala Holosen. Nah, kala ini sebagian besar es di kutub utara telah lenyap sehingga permukaan air laut naik lagi, ya. Tanah-tanah rendah di daerah paparan Sunda dan paparan Sahul tergenang air dan menjadi laut transgresi. Dengan demikian, muncullah pulau-pulau di Nusantara. Nah, kira-kira seperti itu ya, anak-anak ya. Yang kedua atau poin B, yaitu periodisasi secara arkeologis. Anak-anak, periodisasi secara arkeologis didasarkan pada hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia praksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praksara dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu zaman batu, yang kedua yaitu zaman logam. Silahkan anak-anak di LKS-nya, kemudian disesuaikan dengan materi yang sedang Bapak jelaskan ini. Baik, kita langsung ke poin yang pertama dulu, yaitu zaman batu. Zaman batu ini dikategorikan menjadi 4 kategori. Kategori pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Kategori yang kedua yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Dan kategori yang ketiga yaitu batu baru atau Neolitikum. Dan yang keempat yaitu zaman batu besar atau Megalitikum. Kita ke poin yang pertama dulu, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Anak-anak, kehidupan manusia
masih sangat sederhana dan berpindah-pindah pada zaman batu tua, ya. Kemudian alat-alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum tersebut juga masih terbuat batu kasar yang belum diasah. Kenapa begitu? Supaya dapat membedakan temuan benda-benda praksara di kedua tempat tersebut. Nah, tempat tersebut arkeolog menyebutnya menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Silahkan dilihat ilustrasi gambar di kanan dan kiri PowerPoint tersebut. Di sebelah kiri itu ada contoh gambar batu. Itu sepertinya gambar kapak lonjong yang terbuat dari batu. Kemudian ada gambar orang zaman dulu sedang membuat perapian. Kemudian yang sebelah kanan itu juga ada ilustrasi gambar seseorang zaman dulu yang sedang memegang batu. Kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Poin yang kedua yaitu zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Anak-anak, manusia pada zaman ini ada yang hidup menetap sehingga memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khas. Adapun kebudayaan pada zaman Mesolitikum yaitu sebagai berikut. Silahkan anak-anak dilihat kembali LKS-nya supaya lebih jelas. Yang pertama yaitu kebudayaan Joken-Modinger. Yang kedua, kebudayaan Abrishos-Roh, ya. Kita ke poin yang pertama dulu, yaitu kebudayaan Joken-Modinger. Kebudayaan ini bisa anak-anak temukan di sepanjang pantai timur Sumatera, terutama antara kota Langsa dan Medan, yang berupa kapak genggam yang dinamakan pibel atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Kemudian, kapak pibel sendiri memiliki bentuk yang sudah lebih baik, ya. Sudah lebih baik, sudah lebih halus jika dibandingkan pada zaman Paleolitikum. Selain itu, ditemukan pula jenis kapak pendek dan jenis batu pipisan atau batu alat penggiling. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada kebudayaan Abrishos-Roh. Kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah Boro dan Sulawesi Selatan. Ya, kebudayaan ini memiliki makna sebagai gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba serta berfungsi sebagai tempat pelindung dari cuaca dan binatang buas. Nah, di sebelah kanan ini coba anak-anak lihat ilustrasi gambar zaman Batu Tengah, yaitu ada kapak perimbas, contoh gambar kapak flakers, terus ada kapak pibel, kemudian ada alat tulang dari binatang, seperti itu. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu zaman Batu Baru atau Neolitikum. Zaman Batu Baru, mereka hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan barang-barang seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, serta pakaian. Anak-anak bisa lihat contohnya di sebelah kanan juga. Itu ada contoh dari
kapak persegi atau kapak beliung ya. Kemudian ada kapak lonjong. Terus ada perhiasan yang terbuat dari batu. Kemudian ada gerabah yang biasanya terbuat dari tanah atau tanah liat. Seperti itu kira-kira ya anak-anak ya. Poin yang keempat sekaligus poin terakhir dari zaman batu yaitu zaman batu besar atau megalitikum. Pada zaman ini mereka melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Berarti tradisi mereka yaitu menyembah roh nenek moyang, tetapi tidak sholat seperti kita pada umumnya. Oleh karena itu, terdapat tradisi megalitikum dengan pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Seperti ilustrasi gambar yang di sebelah kanan ya, anak-anak bisa lihat. Itu contohnya batu besar pada zaman megalitikum. Kemudian, jenis-jenis zaman bangunan megalitikum antara lain terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu punden berundak, kemudian menhir, kemudian patung, kemudian kubur peti batu, kemudian dolmen, kemudian sarkofagus, kemudian waruga. Nah, untuk punden berundak sendiri itu berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian kalau menhir itu berguna sebagai batu tegak atau tugu ya, sebagai tempat pemujaan roh juga dari nenek moyangnya. Kemudian patung. Nah, patung sendiri itu masih sangat sederhana ya, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Apa aja lah yang penting patung. Kemudian kubur peti batu. Nah, kubur peti batu ini berupa papan-papan batu yang disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu. Biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Nah, kubur batu peti ini merupakan tempat menyimpan mayat. Jadi mayatnya disimpan di kubur batu seperti itu ya. Kemudian dolmen. Nah, dolmen ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Hampir serupa ya dengan punden berundak. Kemudian sarkofagus. Nah, sarkofagus ini berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Kira-kira seperti itu. Kemudian waruga. Waruga yaitu peti kubur batu dalam ukuran yang kecil dengan bentuk kubus dan bulat. Nah, waruga ini banyak ditemukan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Kalau anak-anak berlibur ke sana, pasti bakal menemukan yang namanya waruga. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian, poin yang terakhir dari poin B, yaitu periodisasi secara arkeologis, yaitu zaman logam ya. Anak-anak, zaman ini itu sebagai bentuk perkembangan dari zaman batu masuk ke zaman logam. Berarti lebih baru lagi, intinya seperti itu. Kemudian menurut perkembangannya, zaman logam itu dikategorikan menjadi 3 ya, silakan dilihat lagi nya, disesuaikan dengan materi yang sedang Bapak jelaskan. Yang pertama, kategori zaman perunggu. Yang kedua, yaitu zaman tembaga, dan yang ketiga zaman besi. Saya yakin dari ketiganya anak-anak itu sudah pernah melihat perunggu itu seperti apa, tembaga seperti apa, besi itu seperti apa. Ketiganya itu semuanya berbeda, hampir sama tetapi berbeda, seperti itu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi baja.
Benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam antara lain seperti kapak corong, kapak yang menyerupai corong ya, kemudian nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan candrasa. Seperti itu ya anak-anak ya. Alhamdulillah untuk poin yang pertama ini sudah selesai. Untuk minggu depan berarti kita masuk di poin yang C ya. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Itu untuk pembahasan minggu depan. Silahkan anak-anak dipelajari lagi untuk materi minggu ini, dibaca lagi, dipahami lagi seperti itu ya. Kemudian persiapkan juga untuk minggu depan ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.